Di Minangkabau, hidup tanpa adat ibarat batang tanpa ruas, tak punya arah, tak punya martabat. Adat bukan sekedar warisan, ia adalah cahaya yang menentukan manusia dari ayunan hingga ke liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini teman-teman menyaksikan channel yang menyajikan adat kesenian Minangkabau berupa tari, sile, dan cerita Minang lainnya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita bersama dan menghibur. Jika di video sebelumnya kita telah membahas filsafat besar alam tak kambang jadi guru, kali ini kita masuk lebih jauh ke inti kehidupan sosial orang Minangkabau, yaitu adat Minangkabau. Adat ini bukan sekedar aturan hidup, bukan pula tradisi yang hanya dipamerkan saat acara adat berlangsung, tetapi sebuah filsafah hidup yang begitu dalam, fleksibel, dan tidak lekang oleh zaman. Minangkabau dikenal bukan hanya karena alamnya yang indah, tetapi juga karena adatnya yang kuat. Adat Minangkabau bukan sekedar tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi, namun lebih daripada itu. Ia adalah sistem nilai yang membentuk karakter, membentuk cara berpikir, dan mengatur kehidupan masyarakatnya sejak zaman dahulu. Yaitu adat nan sabana adat, tak lakang dek pane, tak lapuak dek hujan. Artinya, adat sejati tidak lakang oleh panas, tidak lapu oleh hujan. Ia bertahan melewati zaman, karena sumber dari kebijakan yang sangat dalam. Adat Minangkabau mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Tuhan. Hidup tanpa adat bagi orang Minangkabau adalah hidup tanpa pedoman. Karena itu, setiap tindakan dan keputusan selalu diukur dengan adat, dan adat menjadi kompas moral yang memastikan manusia tetap berada pada jalur kebenaran dengan filsafah adat Minangkabau berakar pada keseimbangan. Maksudnya, keseimbangan antara adat dan syara, antara dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban. Seperti filsafah terbesar, adat yang sering kita dengar adalah adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat bersandar pada syariat dan syariat bersandar pada Al-Quran. Karena sebelum Islam datang, adat sudah menjadi pedoman hidup yang diambil dari alam, dari pengalaman hidup, dan dari kebijakan leluhur. Namun, ketika Islam hadir, adat tidak ditinggalkan, ia justru disempurnakan agar kelarasan dengan ajaran agama. Karena agama memberi cahaya, adat memberi bentuk, dan agama adalah isi. Itulah sebabnya tidak ada pertentangan antara adat Minangkabau dan ajaran agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafah ini terlihat dalam banyak hal, seperti dalam acara orang Minangkabau bermusyawarah dan cara mereka menegakkan keadilan. Kemudian perlakukan tetangga dan kerabat. Semuanya berdasarkan nilai moral yang dalam. Karena orang Minangkabau memandang alam sebagai guru, maka lahirlah pepatah alam tak kambang jadi guru yang kita bahas di video sebelumnya. Adat Minangkabau memiliki 4 nilai dasar. Yang pertama, musyawarah. Bule aye dek pembuluh, bule kato dek mufakat. Kebenaran dicari bersama, dan setiap keputusan besar diambil melalui musyawarah. 2. Gotong royong. Barek samo dipikul, ringan samo dijinjia. Orang Minang percaya bahwa pekerjaan berat akan ringan jika dilakukan bersama. 3. Rasa malu. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Malu berbuat salah, malu mempermalukan keluarga. Karena malu bagi orang Minang adalah pakaian moral yang menjadi martabat. 4. Keadilan.
adat diisi, limbago dituang. Artinya, pimpinan harus mengisi adat dengan kebijaksanaan, bukan kekuasaan, sebab adat menempatkan manusia sesuai kedudukannya dalam keadilan. Di Minangkabau, adat terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama, adat nan sabana adat. Adat tertinggi bersumber dari hukum alam. 2. Adat nan diadatkan. Adat hasil mufakat. 3. Adat nan taradat. Kebiasaan masyarakat. 4. Adat istiadat. Aturan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sistem inilah yang membuat adat Minangkabau kuat sekaligus fleksibel, karena ia memiliki fondasi yang kokoh, tetapi tetap bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Adat bukan hanya dimiliki oleh nenek mama, bukan dimiliki oleh perempuan atau lelaki saja. Adat adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam keluarga, adat hadir dalam cara mendidik anak, membagi peran dan menjaga kehormatan kaum. Adat Minangkabau di era hari ini. Zaman sudah berubah. Media sosial merubah cara berkomunikasi. Teknologi mengubah cara bekerja dan belajar. Namun, di tengah perubahan itu, adat Minangkabau tetap harusnya masih relevan, bahkan semakin diperlukan di zaman sekarang ini. Di era digital ini, nilai malu menjadi benteng agar seseorang menjaga etika bermedia sosial. Malu menyebarkan kebohongan, malu menghina orang lain, malu merusak nama baik keluarga. Maka nilai-nilai ini menjadi kontrol moral yang melindungi diri dari perilaku negatif di dunia maya. Musyawarah menjadi kemampuan komunikasi yang sangat penting, karena dalam pekerjaan di era modernisasi ini, kemampuan berdiskusi, mendengarkan pendapat, dan mencapai kesepakatan adalah kunci kesuksesan. Orang Minangkabau seharusnya sudah terbiasa dengan budaya ini sejak kecil. Gotong royong harusnya ini muncul dalam bentuk baru seperti kolaborasi digital, komunitas kreator, UMKM, dan jejaring perantau yang saling membantu. Sementara, keadilan dan amanah menjadi nilai penting dalam dunia karir, sebab karena integritas adalah fondasi kepercayaan. Kemudian filsafat adat Basandisara berpesan bahwa kemajuan tidak menghilangkan moral dan identitas. Adat mengajarkan bagaimana menerima modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Sebab di filosofi, alam tak kembang jadi guru semakin relevan ketika dunia modern menuntut manusia untuk terus belajar. Belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, belajar dari kehidupan. Dalam banyak hal, adat memberikan karakter yang kuat, sopan santun, kesadaran sosial, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berpikir jernih. Dunia boleh berubah, akan tetapi manusia yang berpegang pada nilai akan tetap berdiri teguh. Adat Minangkabau telah membuktikan bahwa ia tidak hanya bertahan di masa lalu, tetapi tetap hidup di masa kini dan akan terus bertahan di masa depan. Adat Minangkabau bukan sekedar peninggalan sejarah, ia adalah pedoman hidup, kompas moral, dan jati diri yang tidak ternilai. Selama adat dijunjung, selama syariat dihormati, selama pepatah masih diajarkan kepada anak-anak, maka adat Minangkabau akan terus hidup. Tidak akan lapuak deh hujan, tidak akan lakang dek pane, tidak akan lekang karena panas, dan tidak akan hilang ditelan oleh zaman. Tetapi, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah adat masih menjadi pedoman dalam dasar arus globalisasi? Apakah generasi muda masih mengenal pepatah leluhurnya? Jika Anda merasa jawaban itu mulai kabur, maka video ini hadir untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita punya warisan yang tidak boleh hilang,
warisan yang membuat kita berbeda, berkelas, dan bermartabat. Sebelum kita tutup, kita ingin bertanya, apa arti Minangkabau bagi Anda? Apakah itu rumah? Apakah itu kebanggaan? Atau pelajaran untuk hidup lebih berarti? Tulis di kolom komentar. Sampaikan pendapat Anda dengan hati, karena setiap komentar Anda adalah bukti bahwa adat ini masih hidup. Kemudian, dari setiap peristiwa alam yang terjadi di berbagai daerah Indonesia, terkhususnya ranah Minang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh hari ini, kita kembali diingatkan bahwa alam takambang jadi huru, bumi yang bergoncang, langit yang menangis, dan banjir yang melanda bukan sekedar musibah, tapi juga pelajaran, peringatan, sekaligus panggilan untuk kembali memperbaiki diri dan memperkuat kebersamaan. Marilah kita sama-sama mengadahkan tangan, memunajatkan doa, semoga Allah memberikan keselamatan, ketabahan, dan perlindungan bagi seluruh saudara kita yang terkena bencana di Indonesia ini. Semoga setiap luka diganti dengan kekuatan, dan setiap kesedihan diganti dengan harapan baru. Bencana boleh datang silih berganti, tetapi dari setiap ujian, alam terus mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan, dan pentingnya saling menjaga. Semoga ranah Minang, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh kembali pulih, kembali kuat, dan kembali teduh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, share, dan subscribe agar semakin banyak generasi muda yang mengenal dan bangga dengan akar budayanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.